Shalom jemaat Tuhan. Saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari di sini. Kami ucapkan selamat datang dalam ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Kita sedang berada di Pekan Suci. Tinggal 2 hari kita akan memperingati kematian Kristus di kayu salib, di mana Yesus mau menderita buat keselamatan kita semua. Sebuah bukti kasih yang luar biasa yang perlu kita ucapkan syukur atasnya. Dan hari ini kita akan berkumpul bersama-sama di dalam sebuah doa, pujian penyembahan dan belajar pada firman. Biarlah ibadah pada saat ini dapat menjadi berkat buat kita semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya minta Pastor Ari membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu atas kehidupan setiap umat-Mu Tuhan, setiap kami, bahkan setiap insan yang menyimak saat ini Tuhan. Kami tahu ada tangan Allah yang memelihara kehidupan kami, ada kuasa Allah yang melindungi kehidupan keluarga kami, ada penjagaan Allah yang maha tinggi dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari-hari Tuhan kami ingin memperingati Engkau Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan saat ini Tuhan dengan segala ucapan syukur kepada surga dan kepada Allah Bapa, Allah Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, Allah Tuhan kami, Raja di atas segala, Yesus Kristus yang kasih-Nya masih tersedia bagi banyak orang, yang ingin menyelamatkan banyak orang. Bawa hati kami dipenuhi Tuhan dengan syukur, dipenuhi dengan pengharapan, dipenuhi dengan segala sesuatu hari-hari ini Tuhan, menjelang kami memperingati penyaliban-Mu Tuhan, menjelang kami memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, 1 jam ini Tuhan kami ingin beribadah. Biarlah ibadah ini menjadi khusus spesial bagi kami Tuhan. Haleluya, setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, penuhi hati kami dengan sukacita surgawi, dengan syukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami ingin menyembah memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Aku masuk kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak kan ku
awal saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, pujian, naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi jemaat Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan sejenak. Kita mengucap syukur buat darah yang sudah tercurah, buat darah yang membuat kita semua dibenarkan, buat tubuh yang telah hancur sehingga kita bisa diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu kami bisa mengalami keselamatan. Oleh kuasa darah-Mu kami mengalami kesembuhan. Oleh kuasa darah-Mu Yesus kami dibenarkan. Haleluya, 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 haleluya.
besar karya kasih-Mu buat kami semua. Maka hari ini kami Tuhan kami katakan syukur kepada Allah yang hidup, yang begitu mengasihi kami di tengah keadaan kami yang terpuruk, di tengah dosa-dosa yang masih menguasai kehidupan manusia. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yang kekasih, untuk bisa mati buat kami semua, sehingga kami tidak perlu dihukum. Kami tidak perlu Tuhan membayarnya dengan tubuh kami, tapi Engkau membayarnya lunas melalui anak-Mu yang kudus, Yesus namanya. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, ucap syukur buat karya salib yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus buat kami semua. Kami mau dengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami semua ya Bapa. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, kita bersyukur kita boleh menyembah Tuhan, kita bersyukur kita masih ada bagi kemuliaan Tuhan. Saudara sekalian, 2 hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung, dan kemudian kita akan merayakan Hari Paskah. Amin. Ini adalah perayaan yang luar biasa, yang sangat-sangat penting bagi iman orang percaya. Saudara, hari ini kita akan belajar berbicara tentang salib Kristus. Kalau kita berbicara Jumat Agung, ya, kalau dalam bahasa Inggris adalah Good Friday. Ya, Jumat Agung. Apakah benar-benar Jumat ini adalah Jumat yang agung? Kalau kita melihat Jumat Agung adalah, kalau orang luar melihat, kita bisa melihat bahwa adalah hari penyaliban Tuhan. Adalah hari penderitaan. Adalah hari sengsara yang luar biasa bagi yang disalibkan. Tetapi bagi orang percaya seperti kita, inilah hari menandakan keselamatan kita. Inilah hari di mana kita memutuskan percaya akan salib Tuhan dan kita diselamatkan. Karena ada kebangkitan di hari ketiga. Amin, saudara sekalian. Kenapa? Saya ingin mengutip di dalam 1 Korintus 15 ayat 3. Rasul Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yang sangat penting, Kristus telah mati di kayu salib buat kita. Jumat Agung adalah yang sangat penting bagi kita. Tanpa Jumat Agung, tanpa salib Kristus, kita tidak akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Karena salib itu, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita percaya kita akan memiliki kehidupan kekal. Nah, saudara, apa yang dikatakan di dalam Jumat Agung ini? Penyaliban Tuhan. Jumat Agung dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pasal ke-53 ayat ke-5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Ini adalah nubuatan tentang Jumat Agung, kesengsaraan Mesias, dan nubuatannya, kenyataannya divalidasi oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2:24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu, perhatikan, telah sembuh. Dan dia sudah selesai. Perjanjian baru menegaskan salib Kristus nyata dan harus nyata dalam kehidupan orang percaya. Nah, sekarang saudara, Pak Jer ya, Good Friday, hari Jumat yang baik. Mana ada sengsara itu menjadi baik, ya kan? Mana ada sengsara itu agung sih? Pasti kita menangisi seseorang yang mati. Pasti kita menangisi seseorang yang mati, dihukum mati. Pasti kita menyesali, kita memikirkan dihukum mati. Tetapi ini menjadi agung karena kita percaya di dalam kematian orang di kayu salib itu, Yesus Kristus, kita menerima keselamatan. Di dalam kematiannya itu kita menjadi umatnya. Di dalam kematian di hari Jumat itu akan menjadi agung.
karena disitulah hidup kita di dalam kekekalan nanti. Nah, saudara sekalian, kita akan bahas beberapa hal di sini. Bahwa untuk kita mengerti Jumat Agung, Jumat itu menjadi baik dan menjadi agung. Bagaimana cara pandang kita akan salib dan bagaimana kita menghidupi kehidupan yang meneladani salib Kristus. Itu akan sungguh-sungguh kita pelajari dan sungguh-sungguh kita hidupi sehingga itu menjadi agung dalam perayaan 2 hari lagi Jumat Agung ini. Ada beberapa hal bagaimana kita melihat salib dan bagaimana kita memahaminya. Silakan Pak Jan akan membahas 3 poin. Silakan Pak Jan. Ya, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan mengenai bagaimana kita seharusnya memandang salib itu sehingga kita bisa mengerti dalam kehidupan iman kita. Yang pertama adalah salib penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Jemaat Tuhan, kita semua tahu bahwa salib memberitahukan mengenai penderitaan yang nyata daripada seorang Yesus buat kita semuanya. Salib pada masa itu adalah sebuah hukuman yang diberikan kepada mereka yang jahat, pada mereka yang melanggar, supaya mereka bisa disiksa dan sebagai bukti daripada akibat dari perbuatan mereka, gitu ya. Itu adalah sejarah atau konteks daripada salib itu sendiri. Sebagai manusia seutuhnya, Yesus menderita. Pada hari Jumat Agung, Yesus dipukuli, dia disiksa, dan kemudian dipakukan di atas kayu salib. Jelaslah seperti ayat yang sudah dibaca tadi oleh Pastor Ari di Yesaya ayat 53, 5-7 dikatakan seperti ini sebagai alasan daripada penyiksaan Yesus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ayat yang sudah kita baca ini menunjukkan kepada kita bahwa sebuah nubuatan mesianik, bahwa dia Tuhan adalah hamba yang menderita. Dia adalah anak yang menderita melayani kita semua dengan seluruh tubuhnya, seluruh kehidupannya, sama sekali tidak bersisa, bahkan sampai kepada sebuah kematian. Artinya bagi kita bahwa salib Kristus adalah tanda kebanggaan kita akan kesetiaan dan pengorbanan Tuhan buat kita semua. Salib adalah tanda kesetiaan dan pengorbanannya untuk saya dan saudara. Karena di tengah kehinaan kita, di tengah pelanggaran kita, dia mau mati buat saya dan saudara. Artinya bagi kita yang lain adalah salib Kristus itu merupakan lambang kasih karunia Allah menyelamatkan umat manusia. Karena sesungguhnya keselamatan yang kita terima bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, bukan dari seberapa banyak yang sudah kita berikan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan sajalah kita diselamatkan. Ketika kita menjadi lebih baik, semua karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita disembuhkan dari setiap penyakit, kita mengalami kasih karunia Tuhan. Maka dengan begitu bagaimana respon kita? Karena salib itu adalah bagian daripada kehidupan, ada sebuah respon yang harus kita lakukan melalui hidup kita, bahwa kita harus memikul salib kita. Panggilan kekristenan tertinggi dalam mengikut Yesus adalah menyangkal diri dan memikul salib kita. Saya mendorong buat kita semua untuk tidak lagi memegahkan diri kita, tidak memegahkan ego kita, harga diri kita, melainkan kita tundukkan di atas kayu salib, di bawah kayu salib, di bawah semua apa yang Tuhan sudah berikan, karena kita mengalami kasih karunia Allah. Maka pikulah salibmu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan, atau bahkan di gereja. Mari kita pikul salib kita bersama-sama. Jangan mendahulukan diri kita, tetapi mendahulukan orang lain demi keselamatan mereka. Salib juga harus dipahami, diresponi dengan sebuah penderitaan juga. Dimaknai oleh orang-orang Kristen, di mana sebagai sikap kesediaan untuk mengikut Kristus melalui jalan menderita. Artinya mari kita nikmati proses penderitaan yang Yesus izinkan dalam hidup kita. Karena ketika kita menderita, sesungguhnya kita sedang mengecap sedikit penderitaan yang sudah Yesus alami.
Kita semua mau menjadi seperti Kristus. Salah satu cara adalah dengan menderita sebagaimana dia sudah menderita. Penderitaan yang dimaksud adalah suatu hidup yang lebih mengutamakan kemuliaan Allah dan kebahagiaan sesama dengan berkorban. Masihkah Anda berkorban demi orang lain? Atau Anda mengorbankan orang lain untuk diri Anda? Itu adalah dua hal yang berbeda dan perlu kita berhati-hati. Biarlah kita yang berkorban. Biarlah orang yang terlebih dahulu senang. Biarlah terlebih dahulu orang yang akan mengalami sukacita. Kita bolehlah nanti belakangan. Karena itu bagian daripada respon kita terhadap salib yang Yesus ambil buat kebenaran kita. Yang kedua, salib penderitaan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional. Dalam penderitaan Yesus bukan hanya menderita secara fisik, dipukuli, dicambuk, lalu akhirnya mati di atas kayu salib. Tetapi secara emosional pun Yesus juga menderita sesungguhnya. Secara emosional dia menderita ketika dia harus menanggung semua cacian manusia pada saat itu. Dia diludahi, dia ditertawakan, dia diejek. Tetapi terlepas dari itu semua ada sebuah momen di mana dia mengalami sebuah penderitaan emosional lebih dari apa yang dia terima dari manusia. Yaitu ketika dia harus dipalingkan daripada muka Bapa di surga. Karena sejenak di atas kayu salib, Bapa memalingkan wajahnya, memalingkan tubuhnya, karena tidak bisa melihat dosa yang sedang Yesus tanggung pada saat itu. Dan itu momen di mana Yesus sangat menderita secara emosional. Markus 15 ayat 34 berkata, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu semua dilakukan bukan karena Bapa tidak lagi mengasihi, tetapi karena Yesus begitu hina menanggung dosa seluruh umat manusia, dan Bapa tidak bisa melihat dosa itu ada di dalam Yesus. Lalu Yesus, Allah Bapa memalingkan. Allah terpisah daripada Yesus karena dosa yang sedang ada di dalam hidup Yesus pada saat itu. Maka kita perlu bersyukur bahwa Yesus menggantikan posisi kita. Ketika kita mengalami sebuah penderitaan emosional juga, kita patut bersyukur karena Yesus pun pernah mengalaminya terlebih dahulu. Yesus merasa ditinggalkan karena dia benar-benar ditinggalkan dalam penggenapan firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita dibenarkan oleh Allah. Bagaimana kita meresponinya? Tentu kita harus meresponinya dengan rasa syukur yang besar. Hargakan apa yang telah Yesus lakukan, dengan tidak berbuat dosa lagi, dengan bersyukur kepada Allah, dengan mengabdikan dirimu penuhnya kepada Yesus, tunduk atas apa yang Tuhan sudah rencanakan. Dan bagaimana kita meresponinya juga dengan percaya dan setia bahwa Yesus sudah menanggung bagi kita, sehingga selamanya Allah Bapa tidak akan memalingkan mukanya daripada kita. Kita patut bersyukur Allah sekarang melihat kepada kita karena kita dibenarkan melalui penderitaan Yesus. Yang ketiga, salib menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya. Jemaat yang saya kasihi, ketika Yesus menderita pada saat itu, dia tidak sedang menderita sebagai Tuhan semata. Ketika dia dicambuk bukan berarti dia sedang tidak mengalami sakit apapun. Dia menggunakan kekuatannya, kuasanya sehingga dia menjadi anti sakit, anti perih, enggak. Dia sedang menjadi manusia seutuhnya pada saat itu. Karena saat dia berdoa pun sedang membayangkan apa yang sedang akan terjadi setelah ini. Yesus berdoa di Taman Getsemani dan dia mengalami sebuah ketakutan. Dia bahkan berdoa agar Tuhan mengambil cawan ini daripadanya. Dengan kata lain, Tuhan kalau bisa cara lain lah, gak perlu pakai mati. Bisa gak manusia diselamatkan ketimbang daripada dengan penderitaan yang harus dia tanggung. Artinya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah manusia seutuhnya buat kita semua. Manusia Yesus memilih untuk mempercayai Tuhan Bapa di surga di tengah penderitaan yang mendalam yang dia sedang alami. Meskipun dia mengalami ketiadaan Tuhan secara mendalam, pada akhirnya Yesus menyerahkan dirinya dalam pemeliharaan Tuhan. Apa artinya buat kita? Karena Yesus adalah Allah dan manusia,
ia dapat menjadi perantara yang sempurna antara Allah dan umat manusia. Ayat ini jelas buat kita semua, dikatakan 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah dia menjadi pengantara di antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia yang manusia seutuhnya itu menjadi perantara buat kita, yang seharusnya tidak rusak tetapi dirusakkan oleh dosa. Dia penghubung antara kita dengan Bapa di surga, dan kematiannya kita menjadi sempurna kembali. Sebagai Allah sepenuhnya, dia memiliki otoritas ilahi untuk menebus umat manusia dari dosa. Dan sebagai manusia seutuhnya, Yesus mengidentifikasi pergumulan kita dan bersimpati dengan kelemahan kita sebagai Tuhan dan imam kita. Ibrani 4 ayat 15 berkata seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan tahu persis setiap penderitaanmu. Tuhan tahu persis rasanya bagaimana engkau sakit. Karena dia manusia seutuhnya pernah mengalami itu. Jangan khawatir, dia pasti akan berbuat sesuatu di tengah penderitaan tubuh yang sedang engkau alami. Jadi bagaimana kita bisa meresponi salib Kristus itu? Marilah kita meneladani dengan kerendahan hati kita dan rasa hormat yang penuh, karena dia Allah yang merendahkan dirinya kepada kita menjadi manusia. Dia telah merendahkan dirinya. Kita patut bersyukur dan menghormati Yesus. Amin, puji Tuhan. Ya, kita boleh melihat 3 poin itu, bahwa Yesus sebenarnya manusia walaupun dia Tuhan. Yesus melakukannya menderita seperti kita menderita. Ketika kita tusuk, kita berdarah, kita sakit sama, karena dia menggantikan kita. Itulah salib Tuhan. Hal 4 saya ingin membagikan bahwa salib adalah tanda kemenangan. Kemenangan atas kutuk, kemenangan atas dosa, dan kemenangan atas hukuman kita. Salib itu tandanya. Inilah arti keselamatan kita. Bahwa pertama, salib itu tanda kemenangan atas kutuk. Di dalam Galatia 3:13 mengatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, kutuk ataupun yang kita sering dengar terkutuk ini, setiap manusia lahir terkutuk. Saudara sekalian, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari kutuk itu. Dan kutuk hukum Taurat itu mengikat kita selamanya. Dan Yesus menanggungnya di salib itu. Segala kutuk yang ada dalam hukum Taurat, kita tidak terikat lagi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Kutuk tidak lagi menjadi ancaman bagi orang percaya. Kutuk telah dipatahkan di kayu salib itu. Kutuk atau maut itu sirna, dan kita bisa hidup lepas daripada kutuk. Jangan pernah kita mengatakan, saya punya keturunan dari nenek moyang saya sudah terkutuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, di salib itu, kutuk itu sudah dikalahkan dan dipatahkan. Kemenangan atas kutuk tidak hanya atas kutuk, tetapi atas dosa dan kuasa dosa. Saudara, ikatan dosa asal sudah dimulai di Taman Eden, dan setiap kita yang terlahir sebagai orang berdosa. Bukan karena kita melakukan dosa, tetapi karena kita semua terlahir sebagai orang berdosa. Dan salib itu menandakan kemenangan tidak hanya atas semua dosa kita, tetapi kemenangan karena Tuhan memberikan kuasa atas dosa dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat 6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Yesus Kristus di kayu salib itu sudah menanggung dosa, segenap dosa kita di dalam tubuhnya. Saudara sekalian, kematian dosa melalui salib memberikan kita kehidupan baru, ciptaan baru, terlepas dari dosa dan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita atas dosa dan kuasa dosa. Dan kemudian, apalagi kemenangan terhadap dosa, terhadap kutukan, dan kemenangan terhadap hukuman. Nah, saudara sekalian, kita semua di dalam kuasa iblis kita terhukum. Kita dikatakan dalam kehidupan kita, kalau dibilang pada zaman kehidupan manusia sekarang, ada sertifikat hutang, saudara. Hukuman kita
suatu saat nanti, kalau kita tidak di dalam Kristus, surat hukuman itu, surat hutang dosa itu masih kita pegang sampai pada kekekalan. Di salib itu, surat itu sudah dipakukan di kayu salib. Firman Tuhan di dalam Kolose 2:14 mengatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Salib Kristus telah menghapus surat hutang kita. Jadi saudara dan saya, kita tidak bisa didakwa lagi oleh si iblis, karena kita sudah lunas. Tuduhan, hukuman itu sudah lunas. Tidak ada lagi surat hutang hukuman kita. Haleluya, salib saudara. Yesus membayarnya. Bagaimana respon kita saat ini? Sebagai pengikut Kristus yang telah dibebaskan dari dosa, hendaknya kita sadar bahwa tidak ada kuasa dosa lagi dalam kehidupan kita. Di mana ngengatmu? Amin. Maka kita harus hidup dengan sadar, dengan kuasa Tuhan, tidak berdosa lagi. Bagaimana kita meresponi? Sebagai pengikut Tuhan, kita tidak dan jangan pernah jatuh dalam bayang-bayang khawatir tentang ancaman. Di dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka di dalam Kristus Tuhan. Saudara, jangan pernah takut. Hidup di dalam kebebasan, hidup dengan kuasa untuk mengatasi dosa. Saudara sudah dimenangkan di dalam Tuhan Yesus di kayu salib itu. Nah saudara sekalian, nomor 5, salib bukan tanda akhir segala sesuatu. Salib bukannya akhir. Demikian dengan kematian bukan akhir. Haleluya saudara sekalian. Pak Jar, banyak orang takut mati ya. Betul, Pak. Ya, Pak Jar tadi bertanya kepada saya tentang naik pesawat, apakah takut jatuh dan mati? Ya kalau mau mati bagi saya. Mati di dalam Tuhan, ya kan? Seperti Rasul Paulus mengatakan, kematian adalah keuntungan. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Karena salib itu memang tanda kematian, tetapi tidak berakhir di sana. Yesus tidak mati di kayu salib dan selesai. Tetapi ada cerita berikutnya ketika Yesus bangkit menang atas kematian. Amin. Jumat Agung bukan sekadar kisah seorang pria, Yesus namanya, yang secara brutal dihukum, dihancurkan di kayu salib dan mati di sana. Jumat Agung adalah kisah seorang pria namanya Yesus Kristus, Anak Allah, penebus manusia. Di tengah penderitaannya, dia tetap taat, teguh, percaya kepada Tuhan dan menyerahkan penyaliban yang brutal itu, penyaliban yang penuh sengsara itu kepada rencana Allah. Dan kita tahu Jumat Agung tidak berhenti di hari Jumat itu, tidak berhenti di hari Sabtu, tetapi kita tahu hari Minggu, hari ketiga, itu adalah kematian di Jumat Agung, tetapi sesuatu hidup lagi di hari Paskah. Jadi, saudara sekalian, salib tidak berakhir pada kematian, tetapi menuju kehidupan baru. Kematian memastikan adanya kebangkitan. Haleluya, saudara. Bagi kita yang percaya, kematian kita suatu saat secara fisik itu adalah menandakan suatu kebangkitan nanti di dalam Tuhan Yesus. Jumat sengsara menjadi agung karena Yesus bangkit di hari ketiga. Haleluya. Salib tanda penderitaan, kubur kosong tanda kemuliaan. Saudara sekalian, Filipi 2 ayat 8 sampai 11 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak sampai di sana. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus mati di kayu salib tidak berakhir. Dia taat, ada kebangkitan dan Tuhan memuliakan dia. Dia raja di atas segala raja. Saudara, apa artinya bagi kita? Di dalam Yohanes 11 ayat 25-26 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bagi kita, percaya kepada Yesus, salib bukanlah akhir, kematian kita bukan akhir, karena akan ada hidup bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya, saudara sekalian. Bagaimana respon kita? Kematian bukanlah akhir. Percaya senantiasa, kehidupan di dunia bukanlah permanen. Amin. Kita tidak
permanen di dunia ini. Karena itu bersyukur senantiasa kalau ada kehidupan. Satu hari napas bagi kemuliaan Tuhan. Karena Yesus menjamin di akhir nanti ketika kita mati ada kehidupan. Di Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku karena salib Kristus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada aku. Kematian bukanlah akhir, berarti kematian ada harapan yang permanen, hidup di dalam kekekalan. Saudara sekalian, salib bukan akhir, tapi awal daripada kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai dari dunia ini sampai pada kekekalan. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Salib Tuhan. Pak Jen mungkin ada yang tambahkan tentang salib Kristus. Ya, salib Kristus bukan kekalahan yang disengaja, tetapi sebuah kekalahan yang direncanakan. Ya. Yaitu direncanakan untuk keselamatan kita, untuk kebenaran kita, untuk kemuliaan yang bisa dibagikan kepada kita semua. Mari kita menghargakan kematian Kristus. Amin. Saudara, 2 hari lagi kita akan merayakan, memperingati kematian Tuhan, Jumat Agung. Saya menantang saudara, saya mengajak saudara untuk memiliki hidup yang berarti dengan mengartikan salib dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin kita merayakan Natal dengan luar biasa, tetapi merayakan Paskah dan Jumat Agung harus lebih luar biasa, karena disitulah dimulainya kehidupan kita. Apa arti salib bagi kita? Menghidupi arti Jumat Agung yang sebenarnya. Bagaimana kita tahu bahwa kita tidak berakhir? Yesus tidak berakhir di salib, demikian kehidupan kita tidak berakhir di kubur. Saudara, ketika kita mati nanti, ada pengharapan, ada kehidupan baru. Mari kita merefleksikan kehidupan kita Jumat Agung, bahwa kita suatu saat akan bersama dengan Tuhan. Karena salib Kristus merupakan harapan untuk awal yang baru bagi kita semuanya. Salib Kristus adalah karya terbesar dalam kehidupan kita oleh Kristus, yang memulai segala sesuatu dalam kehidupan kita, dan kita tidak sama lagi. Tantangan buat saudara, panggilan buat kita semua, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita sebagai pengikut Kristus kalau kita lihat Tuhan kita disalib 2000 tahun yang lalu. Mari kita berdoa. Silakan Pak Jen, boleh berdoa. Kami ucap syukur sekali lagi kepada pengorbanan yang telah Yesus lakukan buat kami semua. Kami tidak bisa menebus setiap dosa kami tidak bisa menebus setiap kesalahan kami. Tetapi Kristus telah menebusnya buat kami semua. Syukur kepada Allah, sehingga kami tidak perlu menderita, kami tidak perlu mati, karena Yesuslah yang mati buat kami. Terima kasih kepada Yesus. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir, kesembuhan terjadi atas hidup kami, karena Engkau telah memikulnya di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa salib adalah kabar baik, kabar sukacita buat kita semua. Meski harus ada yang mati, yaitu Yesus demi kita semua. Saatnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Kita berdoa buat teman-teman yang sedang kurang enak badan, yang sakit, supaya Tuhan yang akan menyembuhkan mereka. Mungkin ada majikan yang terkena COVID, supaya Tuhan yang akan menolong juga. Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita, supaya ketika kita sakit itu tidak menjadi batasan, terhambat untuk bisa bekerja dengan baik, melayani dengan baik. Lalu berikutnya kita berdoa buat Paskah yang akan sebentar lagi kita rayakan bersama-sama. Kristus akan mati dan bangkit buat kita semua melalui hari itu, supaya banyak jiwa-jiwa bisa merasakan kasih Tuhan. Semua kegiatan Paskah evangelistik yang dilakukan di seluruh dunia dapat berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun, dan banyak jiwa bisa dimenangkan melalui acara yang sedang disusun. Kita juga berdoa buat acara yang akan dilakukan oleh gereja kita. Kita akan melakukan Paskah di gereja. Hari Jumat kita akan berkumpul bersama-sama, lalu hari Minggu kita akan beribadah Paskah. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati setiap acara, apapun yang sudah dipersiapkan. Mungkin ada drama, skit, nyanyian, tarian, apapun itu yang sudah kita latih, supaya dapat memuliakan nama Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa yang sudah kita undang. Kita akan menaikkan satu pujian sekali lagi, lalu kita akan berdoa. Nanti saya minta Pastor Ari berdoa buat mereka yang sakit. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan
percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memanggil-Mu ya Bapa, Allah sumber segala kehidupan kami, Engkau Allah yang menciptakan kami. Kami ingin membawa jemaat Tuhan, teman-teman, mungkin ada atasan majikan yang hari-hari ini Tuhan tidak baik kondisi fisik mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mati di kayu salib bagi kami, bukan hanya dosa kami, tapi juga penderitaan dan sakit penyakit kami. Tuhan, hari ini Tuhan kami membawa mereka, terutama mereka yang mungkin hari-hari ini Tuhan terjangkit COVID kembali Tuhan. Tuhan, Kau sembuhkan mereka, Engkau bawa mereka dalam kasih-Mu, peluk mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga bagi setiap jemaat yang mungkin hari-hari mengalami batuk, mengalami flu, pada masa-masa perubahan cuaca itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah hidup mereka Tuhan, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sakit tenggorokan Tuhan disembuhkan, yang sakit pernapasan disembuhkan Tuhan, yang mereka batuk yang sudah beberapa saat Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Berkati apa yang mereka minum, berkati apapun yang mereka makan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istirahat mereka ketika mereka bekerja, berkati mereka, lindungi mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan yang mendatangkan kesembuhan, Tuhan yang memegang kehidupan, Engkau Allah yang memelihara setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa bagi setiap yang mereka sakit, yang tidak kami ketahui saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau tahu keluhan mereka Tuhan, Kau tahu penderitaan mereka Tuhan. Bahkan mereka yang terbaring di rumah sakit Tuhan, Kau jamah, Kau kunjungi Tuhan, Kau peluk mereka Tuhan, Kau berkati setiap kehidupan mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan. Kesembuhan terjadi karena bilu-bilu Tuhan sudah membasuh mereka, menggantikan mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, dan kami bersyukur, bersyukur, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Terlalu besar kasih Allah, kita naikkan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Milikku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapa, saat ini kami mau berdoa buat ibadah-ibadah Paskah yang akan dilakukan sebentar lagi ya Tuhan. Setiap kegiatan apapun yang akan dilakukan dimanapun Tuhan, yang akan memberkatinya dalam nama Yesus. Setiap acara yang digunakan tujuan untuk menjangkau jiwa-jiwa, biarlah ini dapat Tuhan berkati. Biarlah Tuhan yang akan urapi setiap mereka yang akan melayani. Tuhan, pakai apapun cara dan bentuk mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah ya Tuhan di tengah-tengah seluruh acara peribadatan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, acara yang akan kami lakukan di ICA ya Tuhan, Jumat Agung yang akan kami lakukan pada besok hari Jumat ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati. Biarlah kami bisa membawa teman-teman ya Tuhan di hari libur ya Tuhan, untuk bisa mengenakan
bahwa ada seseorang pribadi yang mau mati buat mereka. Tuhan, kami berdoa buat acara ibadah Jumat Agung dan juga acara pada hari Minggunya ya Tuhan. Banyak acara kegiatan sudah kami latih. Mungkin akan ada yang menari, mungkin ada yang akan bernyanyi, mungkin ada yang akan terlibat dalam drama. Apapun yang sudah kami atur ya Tuhan, itu dapat menjadi berkat di dalam nama Yesus. Berkati seluruh kami semua Tuhan. Biarlah melalui Paskah ini banyak jiwa bisa dimenangkan, banyak jiwa bisa disembuhkan, banyak jiwa bisa dibawa kepada Kristus, banyak jiwa bisa mengalami kasih Kristus secara pribadi, sehingga mereka mau menerima Dia yang mati itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami semua Tuhan, dengan setiap karunia kami masing-masing, dengan setiap talenta yang kami miliki. Tuhan yang akan memberkatinya di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa buat bangsa dan negara kami juga. Kami baru saja mendengar pengumuman secara resmi daripada KPU ya Tuhan, mengenai hasil pemilu yang sudah berlangsung. Biarlah Tuhan segala sesuatunya tetap berjalan dengan baik. Mungkin terjadi demo di sana sini ya Tuhan. Biarlah semuanya tetap aman, tentram dalam nama Yesus. Tidak ada perpecahan, tidak ada kerusuhan, karena Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Mungkin jika ada pihak-pihak yang tidak terima, ada pihak-pihak yang kurang senang dengan hasil tersebut, kami pun berdoa ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bagi bangsa ini, karena Tuhan yang akan menentukan pemimpin buat kami semua. Kami akan menerimanya, kami akan menghormatinya, dan kami pun juga akan terus mendoakannya demi kemajuan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami semakin maju, bangsa kami semakin baik, bangsa kami akan tetap Tuhan mengalami hal-hal yang baik, tidak akan mengalami hal-hal kemunduran ya Tuhan, karena Allah memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menaikkan setiap pujian sembah kami, mendengarkan firman-Mu dan syafaat kami. Kami siap menutup ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, melanjutkan aktivitas kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk menerima berkat Tuhan. Dimanapun saudara berada, apapun aktivitas saudara saat ini, berhenti sejenak, angkat tangan saudara, kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami mengangkat hidup kami Tuhan. Kami percaya Allah Tuhan yang menyayangi kami karena sudah menyelamatkan kami. Allah yang menyayangi kami juga akan memberkati kami. Berkati roh kami Tuhan, berkati pikiran dan jiwa kami, dan berkati tubuh kami. Kami percaya dan mengiyakan amin firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima kasih karunia, damai sejahtera, dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Bapa, bersyukur kepada Engkau Tuhan, pemelihara kami, Yesus Kristus Raja kami, dan Allah Roh Kudus kekasih jiwa kami, sekarang dan selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.